Presiden Joko Widodo menghadiri One Belt One Road Forum yang sedianya akan dihadiri oleh 29 kepala negara dan pemerintahan yang diselenggarakan di Beijing, Tiongkok. Forum ini terbentuk atas inisiasi Tiongkok yang berencana membuka jalur penghubung yang melintasi negara-negara di kawasan Eropa, Afrika, dan Asia yang belakangan dikenal dengan nama Jalur Sutra Baru atau The New Silk Road Economic Belt. Konsep jalur sutra baru pernah disampaikan Presiden Tiongkok Xi Jinping dalam KTT Shanghai Cooperation Organization pada tahun 2013 lalu. Secara garis besar, konsep ini terdiri dari 5 poin utama dalam membangun bersama sabuk ekonomi jalur sutra baru. Konsep ini ditujukan untuk memperkuat hubungan antara Tiongkok, Asia Tengah, dan Eropa. Konsep jalur sutra baru secara garis besar memuat 5 poin. Pertama, memperkuat komunikasi kebijakan yang dapat membantu memberikan lampu hijau bagi kerjasama ekonomi. Kedua, memperkuat koneksi jalan atau infrastruktur dengan gagasan membentuk koridor transportasi dari Pasifik ke Laut Baltik dan dari Asia Tengah ke Laut Hindia. Kemudian secara bertahap membangun jaringan koneksi transportasi antara Asia Timur, Asia Barat, dan Asia Selatan. Ketiga, memperkuat fasilitas perdagangan dengan fokus penghapusan halangan dagang atau trade barriers dan mengurangi biaya perdagangan dan investasi. Keempat, memperkuat kerjasama keuangan dengan perhatian khusus pada penyelesaian mata uang yang mampu mengurangi biaya transaksi dan resiko finansial sambil meningkatkan ekonomi yang kompetitif. Dan kelima, memperkuat hubungan people to people. Konsep jalur sutra baru yang digagas oleh Tiongkok ini tidak diragukan akan dapat memperkuat kerjasama di berbagai bidang seperti politik, budaya, ekonomi, dan perdagangan bagi negara-negara di kawasan Asia, Eropa, dan Afrika. Namun, permasalahan yang kini dikhawatirkan adalah ide ini digulir di tengah berkecamuknya perang dingin antara Tiongkok dan Amerika Serikat. Seperti kita ketahui bahwa Amerika kini juga tengah berencana memperkuat pengaruhnya di kawasan Asia Pasifik. Pada tahun 2011, Presiden Barack Obama mengumumkan kebijakan Rebalance Toward Asia yang salah satu pilarnya adalah membentuk Trans-Pacific Partnership atau TPP yang bertujuan membangun blok perdagangan baru di kawasan Asia Pasifik. Bahkan sebelumnya, pemerintah Indonesia juga sempat berencana untuk bergabung ke dalam TPP ini. Namun sejumlah kalangan menilai bahwa TPP sebenarnya adalah blok perdagangan buatan Amerika yang diantaranya bertujuan untuk mengurangi pengaruh dan dominasi Tiongkok di kawasan Asia Pasifik. Nah, lantas bagaimana posisi Indonesia di tengah persaingan dua negara besar yang tengah berebut pengaruh ini? Apakah sekiranya yang perlu kita lakukan agar hubungan kerjasama Indonesia dengan Amerika dan juga Tiongkok tetap terjalin dengan baik? Indonesia menapak jalur sutra, inilah tema dialog kita pagi hari ini, dan untuk memperbincangkannya telah hadir di studio pakar hubungan internasional Bapak Alexius Jemadu, dan kami juga mengundang Anda pemirsa bergabung bersama kami dalam dialog pagi hari ini. Pak Alexius, ini kalau kita bicara soal One Belt One Road ya istilahnya ya, One Belt One Road atau kalau istilahnya di sana itu BRF. Nah, ini kalau bicara soal untung ruginya Pak Alexius bagi Indonesia tentunya, ini akan seperti apa? Ya, ini secara ekonomi Tiongkok itu telah menjadi mitra dagang yang tak terelakkan. Tak terelakkan. Ya, istilahnya itu indispensable trade partner untuk semua negara, termasuk Indonesia. Ya, karena di sini ada 4 hal yang kita garis bawahi. Pertama, Tiongkok punya pasar yang luar biasa, 1,3 miliar. Ya, saya kira semua negara akan tertarik untuk masuk di dalam pasarnya Tiongkok. Ya. Tiongkok juga punya kapital, ya, modal. Dia punya cadangan devisa sekitar 3 triliun dan itu besar sekali. Dia mempunyai suatu kesempatan untuk melakukan investasi di negara lain, termasuk di Indonesia, ya. Dan Tiongkok juga punya pengaruh yang besar di Asia ini. Tidak bisa di dalam KTT yang sekarang disebut Belt and Road Initiative. Dulu disebut OBOR ya. OBOR, oke. Itu merupakan suatu kesempatan yang luar biasa untuk memanfaatkan
perdagangan, investasi, people to people tourism, banyak sekali kesempatan yang ditawarkan kalau kita bisa memanfaatkannya dengan baik dan dengan cerdas. Nah ini kan sebetulnya kalau kita bicara, kita sebut ini jalan sutra lah istilahnya mungkin seperti itu ya. Ini jalan sutra ini kan memberikan kesempatan bagi semua negara yang terlintasi jalur sutra ini untuk berdagang dengan negara-negara anggota. Nah ini bukankah ini menjadi tantangan bahkan juga ancaman bagi perekonomian Indonesia juga sebetulnya? Ya, bisa dilihat dari berbagai segi. Kita lihat dari segi positifnya dulu ya, bahwa ini satu kesempatan ekonomi yang luar biasa karena dia ingin membuka jalur darat maupun jalur laut. Ya, dari Tiongkok sampai ke Eropa. Kemudian kalau lewat jalur lautnya kita pasti lewat Indonesia, Selat Malaka. Ya, karena Tiongkok membutuhkan pasar juga untuk produknya dengan kapasitas produksi yang luar biasa. Dia juga membutuhkan supply raw materials. Ya. Di sini terkait untuk kepentingan Tiongkok itu energy security dan food security ya untuk ke depan. Karena itu dia berkepentingan untuk membangun transportasi darat, transportasi laut yang lancar, yang efisien, menjamin pertumbuhan ekonomi Tiongkok sekarang yang tinggi dan tetap akan tinggi. Dia sudah jadi kekuatan kedua ekonomi terbesar di dunia dan kalau Anda sudah mencapai posisi itu biasanya tergoda sekali untuk mencapai posisi unggul. Itu psikologi negara besar seperti itu dan Tiongkok mempunyai ambisi seperti itu. Sudah di posisi itu saat ini ya. Oke. Nah ini kan tapi kalau kita melihat ini kan sebetulnya ketika dulu ada TPP gitu, Trans-Pacific Partnership, itu inisiasinya Amerika, inisiatifnya Amerika. Tapi terus kemudian sekarang Amerika yang apa namanya keluar dari situ. Seolah-olah memang TPP itu akan memberikan dampak positif, tapi bagi beberapa negara termasuk Amerika artinya ketika dia keluar ini justru akan memberikan ancaman bagi perekonomian negaranya. Nah, untuk apa namanya Belt and Road Forum ini apakah Indonesia sudah punya kekuatan yang cukup untuk menjadi bagian dari forum ini? Artinya produk-produk kita itu juga bisa bersaing dan juga apa namanya produk mereka juga bisa diserap secara tidak saling mematikan seperti itu mungkin. Pak Alex. Nah itu justru jadi pekerjaan rumah Presiden Jokowi setelah pulang dari Beijing ini karena daya saing nasional, ya kualitas birokrasi, kemudian stabilitas keamanan di dalam negeri, peningkatan SDM, kemampuan manufacturing industri kita juga harus ditingkatkan. Nah itu pekerjaan rumah kita kalau kita mau memanfaatkan ini. Dan ini menarik karena TPP itu satu standar yang sangat tinggi, ya satu fakta perdagangan yang sangat tinggi. Tetapi Tiongkok ingin memperkenalkan suatu kerjasama perdagangan yang lebih setara, dalam pengertian tidak sampai melakukan intervensi ke dalam ekonomi di dalam negeri dan perburuan, environment, hak asasi manusia. Dia tidak terlalu mempersoalkan seperti itu, seperti Amerika Serikat. Boleh nggak kalau saya katakan gini, One Belt One Road ini atau Belt Road Forum ini akan apa namanya sebuah keputusan yang tepat kalau kita masuk ke sana dan sebuah keputusan yang mungkin akan berdampak justru negatif kalau kita tidak menjadi bagian dari forum ini. Ya, kita akan ketinggalan karena itu kita melebarkan dua jalur ini kan, baik jalur bilateral maupun jalur regional ASEAN kita manfaatkan untuk mendapatkan manfaat yang besar dari pertumbuhan ekonomi Tiongkok. Kita harus menjadi dua-duanya. Ya, kita harus menjadi bagian dari forum ini dan mengerjakan PR-PR yang belum selesai itu. Artinya gitu kan sebetulnya. Betul, kita tidak bisa memilih untuk berada di luar. Kita harus ambil bagian di dalamnya secara cerdas, secara kreatif ya, dengan menempuh yang saya bilang tadi dua jalur itu. Baik bilateral kita dengan Beijing maupun lewat platform regional ASEAN, ASEAN Connectivity, itu juga harus kita perjuangkan. Kalau kita bicara soal ASEAN Connectivity, PR-nya masih banyak ini. Masih banyak. Pak Alexius, infrastruktur juga masih sangat jauh sebetulnya. Ya, tapi infrastruktur kan kita butuh modal ya, kita butuh investasi dari luar karena pemerintah sendiri tidak bisa menangani dengan kekuatannya sendiri.